Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Calon Dosen, YouTube yang membahas tentang pendidikan, hiburan, review, dan edukasi masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara tentang program Indonesia Pintar, yaitu KIP Kuliah, yang dimana sekarang sudah tahapan seleksi perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi negeri, seleksi mandiri. Seleksi mandiri ini sudah dimulai dari tanggal 4 Juni kemarin 2025 sampai tanggal 31 Oktober 2025. Jadi untuk teman-teman yang tidak lulus SNBP, UTBK, nah kesempatan terakhir sekarang teman-teman bisa ikut seleksi mandiri, yaitu bisa memilih perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, yang dimana perguruan tinggi tersebut membuka program tentang beasiswa kuliah. Nah, bagi teman-teman sekarang yang tidak lulus SNBP atau UTBK, silahkan teman-teman sekarang bisa ikut seleksi di akun KIP Kuliah, yaitu seleksi mandiri. Oke, di sini saya akan tutor bagaimana cara untuk ikut seleksi perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Nah, di sini teman-teman tinggal buka Google terlebih dahulu, yaitu mau di Mozilla ataupun Chrome. Kalau saya terbiasa di Chrome. Nah, dibuka di sini di Google. Kemudian teman-teman untuk selanjutnya yaitu wajib untuk login ke akun KIP Kuliah teman-teman. Nah, kita login. Setelah login, teman-teman, nah ini merupakan profil data yang dimana teman-teman ini sudah mempunyai akun KIP Kuliah dan datanya itu sudah lengkap. Bagi teman-teman sekarang ya, di sini ada menu seleksi, diklik saja. Nah, diklik seleksi di sini itu ada seleksi SNBP, yaitu seleksi nasional berdasarkan prestasi yang untuk sekarang sudah ditutup. Ini ada riwayat data seleksi SNBP, ya ini merupakan riwayat bahwa akun ini pernah daftar akun KIP Kuliah dan mengikuti seleksi PTN SNPMB, yaitu lewat SNBP. Nah, ini dinyatakan kemungkinan tidak lulus karena akun ini sekarang mau mendaftar seleksi mandiri seperti itu. Kemudian ada seleksi UTBK SNBT, yaitu seleksi nasional berdasarkan tes, merupakan salah satu seleksi masuk PTN yang diselenggarakan oleh tim seleksi nasional. Nah, ini juga merupakan ada riwayat sebelumnya akun ini itu ikut tes, yaitu seleksi UTBK SNBT. Nah, di sini ada seleksi PTN SNPMB, ada di sini juga ada seleksi mandiri. Kita klik saja karena sekarang situ akan menjelaskan seleksi mandiri. Nah, seleksi mandiri ini ada dua tipe perguruan tinggi yang teman-teman bisa ikuti. Yang pertama yaitu PTN, perguruan tinggi negeri ya. Yang kedua itu PTS, perguruan tinggi swasta. Tentunya PTN ataupun PTS yang teman-teman ingin mengikuti seleksi ke PTN atau PTS, harus PTN atau PTS atau perguruan tinggi tersebut itu harus yang menyelenggarakan program KIP Kuliah. Bagi ada beberapa perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta tidak menyelenggarakan KIP Kuliah. Jadi teman-teman, meskipun teman-teman berminat nih ke salah satu perguruan tinggi yang menurut teman-teman ini diinginkan, tetapi ternyata perguruan tinggi tersebut itu tidak menyelenggarakan program beasiswa tersebut, program beasiswa KIP Kuliah. Makanya teman-teman diusahakan ketika mau seleksi mandiri lewat jalur KIP Kuliah, teman-teman pastikan perguruan tinggi yang teman-teman tuju itu sudah menyatakan menyelenggarakan program beasiswa KIP Kuliah. Nah, bagi teman-teman yang ingin seleksi mandiri, di sini klik saja daftar seleksi. Nah, daftar seleksi di sini teman-teman tinggal mencari perguruan tinggi negeri. Di sini contoh perguruan tinggi teman-teman yang diinginkan di sini misalkan Universitas Padjadjaran. Nah, Universitas Padjadjaran di sini terakreditasi unggul. Nah, di sini teman-teman ada dua prodi yang teman-teman bisa pilih. Jadi di Universitas Padjadjaran ini teman-teman hanya bisa memilih dua program studi yang menurut teman-teman yang diinginkan ketika nanti teman-teman daftar kuliah seperti itu. Contoh di sini ada
ada pilihan prodi 1, yaitu prodi di sini itu prodi yang telah menyelenggarakan program KIP kuliah. Ada program kedokteran dengan akreditasi unggul, ada program profesi dokter yaitu akreditasi unggul. Nah, di sini ada pilihannya. Tentunya di sini selain dari program studi, teman-teman juga di sini sudah bisa melihat ada beberapa akreditasi yang dicapai oleh program studi tersebut. Ada akreditasi unggul, baik sekali, kemudian baik, B, dan lain-lain seperti itu. Nah, contoh saya di sini akan mengambil misal contoh kedokteran. Kemudian ada pilihan prodi 2. Pilihan prodi 2 ini merupakan jika teman-teman tidak diterima di jika teman-teman diterima di Universitas Padjadjaran dan prodi pilihan satunya itu mengambil jurusan kedokteran dan kuotanya itu sudah memenuhi, teman-teman nanti ada kemungkinan bisa digeser ke kuota yang pilihan prodi yang kedua. Contoh di sini misalkan pendidikan S1 ilmu keperawatan. Nah, jadi teman-teman ada 2 program studi pilihan bagi teman-teman yang ingin ikut seleksi mandiri perguruan tinggi negeri lewat jalur beasiswa KIP kuliah. Ada pilihan prodi 1, ada pilihan prodi 2. Bagi teman-teman nanti kenapa Pak misalkan harus ada 2 pilihan tersebut? Nah, itu yang jadi pertanyaannya itu nanti ketika teman-teman tidak diterima di Universitas Padjadjaran ini. Nah, kemudian di prodi tersebut itu sudah memenuhi kuota atau tidak diterima, maka teman-teman ada peluang di kuota yaitu pilihan prodi 2 yaitu ilmu keperawatan seperti itu. Bagi teman-teman tinggal klik saja di sini proses selanjutnya. Nah, tentunya itu untuk seleksi mandiri PTN. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan yang lebih umumnya atau yang lebih tidak kalah lagi sama perguruan tinggi negeri. Ada juga perguruan tinggi swasta, ada banyak perguruan tinggi swasta yang membuka program beasiswa KIP kuliah tersebut. Nah, diantaranya ada beberapa perguruan tinggi dan kuotanya juga tidak kalah banyak sama perguruan tinggi negeri. Banyak juga perguruan tinggi swasta yang mempunyai kuota sampai 1.000, 2.000 seperti itu. Nah, itu tergantung perguruan tinggi. Nah, di sini ada sama seperti tadi, seleksi mandiri perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi, kemudian pilihan prodi 1 dan pilihan prodi 2 juga sama. Nah, bagi teman-teman di sini kita klik saja tujuan ke perguruan tinggi mana teman-teman. Di sini contoh Universitas Langlang Buana. Nah, contoh di sini saya mencontohkan yaitu Universitas Langlang Buana dengan akreditasi baik sekali. Kemudian pilihkan atau tentukan prodi pilihan 1 yaitu yang ternyata Universitas Langlang Buana ini membuka 4 program studi untuk jalur beasiswa KIP kuliah ini. Contoh di sini pilihan prodinya itu yang pertama itu di sini prodi ilmu hukum dengan akreditasi unggul. Kemudian pilihan prodi 2-nya itu ada ilmu pemerintahan dengan akreditasi A seperti itu. Jika teman-teman sudah mengisi seperti ini seleksi mandiri PTS-nya, silakan teman-teman tinggal proses selanjutnya di sini. Nah, ini ketika teman-teman sudah mengklik proses selanjutnya, ini konfirmasi pilihan seleksi. Jadi teman-teman di sini dijelaskan kembali bahwa teman-teman itu mengikuti seleksi perguruan tinggi mandiri, seleksi mandiri lewat perguruan tinggi swasta. Nah, di sini ada nama perguruan tingginya, kemudian nama prodinya. Di sini sudah ada tercantum seperti itu. Jika teman-teman di sini ada keterangan juga. Sudah menentukan pilihan prodinya. Di sini formulir pemilihan jalur seleksi untuk seleksi mandiri PTS hanya bisa dilakukan 1 kali. Jadi teman-teman pastikan dari sebelum teman-teman menuju ke perguruan tinggi teman-teman inginkan dan prodi yang inginkan teman-teman, pastikan bahwa teman-teman ini nanti tidak ada membatalkan ketika sudah teman-teman submit seperti itu untuk program studinya. Jadi teman-teman pastikan jalur seleksi mandiri PTS ini hanya bisa dilakukan 1 kali. Yang kedua, pastikan bahwa Anda memilih jalur seleksi yang sesuai dengan apa yang Anda ikuti.
Berarti jalur seleksi tersebut itu ada jalur seleksi mandiri, yaitu untuk perguruan tinggi negeri, dan ada perguruan tinggi swasta seperti itu. Kalau saya di sini yang mempercontohkan tadi perguruan tinggi negeri dan sekarang perguruan tinggi swastanya. Kemudian pastikan bahwa Anda memiliki perguruan tinggi yang benar pasti. Nah, jadi perguruan tingginya apa tadi itu? Selanjutnya pastikan Anda memiliki program studi pilihan benar, baik program studi 1 maupun program studi 2. Kemudian nilai akreditasi BAN PT terbaru berdasarkan BAN PT nomor 1 tahun 2020, yaitu akreditasi unggul setingkat dengan A, akreditasi baik sekali setingkat B, akreditasi baik setingkat dengan C. Nah, setelah Anda memiliki tombol simpan seleksi, jika Anda akan mendapatkan perubahan jika terjadi kesalahan. Nah, perhatian, data pilihan seleksi hanya dapat diisi 1 kali, jadi 1 kali teman-teman, dan tidak dapat diperbarui lagi setelah Anda memilih tombol simpan seleksi. Nah, untuk itu di sini ada fakta integritas yang harus teman-teman setujui, yaitu di mana orang tua saya, ayah ibu saya penghasilan kotor sebelum dipotong di bawah 4 juta rupiah untuk pegawai tetap dan dimasukkan penghasilan termasuk pendataan dari sumber lain. Untuk pegawai formal tidak tetap, penghasilan yang dimaksud adalah rata-rata dari per bulan selama 6 bulan terakhir. Jadi teman-teman pastikan dari fakta integritas ini bahwa teman-teman ini dari 6 bulan terakhir itu bahwa ke pendapatan orang tua atau pendapatan bersih orang tua itu jangan lebih dari 4 juta. Kalau lebih dari 4 juta itu tidak memenuhi kriteria, harus di bawah 4 juta rupiah. Kemudian di sini saya memahami bahwa pemalsuan data yang menjadikan pembatalan sebagai mahasiswa baru dan sanksi lainnya. Jadi teman-teman pastikan bahwa teman-teman tersebut itu mengisi data yang ada di akun KIP kuliah itu adalah data yang benar sesuai dengan dokumen yang teman-teman punya. Jadi jangan sampai teman-teman mengisi asal-asalan atau tidak sesuai dengan dokumen. Nanti teman-teman bisa pembatalan sebagai mahasiswa baru atau sanksi lainnya. Kemudian poin 3-nya dari fakta integritas tersebut itu saya memahami bahwa KIP kuliah adalah bantuan biaya pendidikan, bukan seleksi masuk, sehingga setelah mendaftar KIP kuliah saya harus mendaftar seleksi masuk SPMB, seleksi politik negeri lingkup negeri ya, sesuai ketentuan panitia pemilih PT, atau seleksi mandiri juga dilakukan oleh halaman masing-masing perguruan tinggi seperti itu. Kemudian jika saya sudah membaca fakta integritas di atas, telah memahami ketentuan tersebut, maka teman-teman wajib mencentang yang ada di sini. Nah, sehingga tombol biru yang ada di sini itu lebih jelas, bisa di submit. Nah, kita klikkan di sini. Simpan seleksi. Nah, simpan seleksi berhasil. Nah, di sini jalur mandiri teman-teman sudah dipilih, yaitu pilihan seleksi mandiri PTS berhasil disimpan. Di sini sudah kelihatan nama perguruan tinggi, kemudian program studi satunya, pilihan program studi 1, pilihan program studi 2 sudah kelihatan di sini. Nah, bagi teman-teman di sini, kalau sudah seperti ini, untuk selanjutnya seperti apa? Nah, untuk selanjutnya ketika teman-teman sudah mengisi data di akun KIP kuliah jalur seleksi mandiri, teman-teman untuk selanjutnya silahkan cetak kartu KIP kuliahnya. Cetak download di sini saya contohkan. Nah, di sini ada kartu peserta, kemudian cetak formulir. Di sini tinggal klik saja oleh teman-teman, nanti udah kelihatan di sini udah ada, kemudian di sini juga udah ada. Nah, jadi teman-teman itu simpel dan mudah cara seleksi ikut KIP kuliah mandiri, seleksi mandiri. Bagi teman-teman yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi baik negeri atau swasta, sekarang sudah dibuka jalur KIP kuliah dengan seleksi mandiri seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah mengisi seleksi mandiri, teman-teman selanjutnya yaitu tinggal pemberkasan, nanti disampaikan ke perguruan tinggi yang teman-teman tuju. Pemberkasannya itu tentunya nanti melihat ketentuan yang ada di perguruan tinggi tersebut itu, karena setiap perguruan tinggi itu mempunyai pemberkasan atau syarat yang berbeda-beda seperti itu. Tetapi untuk akun KIP kuliah yang tadi yang teman-teman sudah submit, kemudian formulirnya teman-teman itu wajib juga bawa, wajib di print out, kemudian bawa ke perguruan tinggi, diambilkan beberapa dokumen yang sudah ditentukan oleh perguruan tinggi masing-masing seperti itu. Oke, semoga berhasil teman-teman yang ingin yang ingin seleksi mandiri lewat
jalur KIP kuliah. Semoga teman-teman berhasil ke depannya dan sesuai harapan teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pintar.